Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video terkait advokasi stunting. Selamat menyaksikan. Mbak, ya ayo Bu, ya. Acara stunting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan acara yaitu kita membahas masalah tentang stunting nih Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama kita perlu tahu juga nih Bapak dan Ibu semuanya, stunting itu apa sih? Gitu kan? Nah, stunting itu adalah bukan hanya sekedar tinggi badan saja nih Bapak dan Ibu. Bukan masalah tentang tinggi badan saja, akan tetapi mempengaruhi perkembangan otak anak kita semua nih Bapak dan Ibu. Nah, stunting juga itu akan pengaruhi juga nih daya tahan tubuh pada anak kita semua nih Bapak dan Ibu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, baik pertumbuhan badannya maupun otaknya. Anak yang stunting tinggi badannya akan lebih pendek dari anak lain seusianya. Pada kondisi stunting bisa terjadi gangguan pada proses pematangan sel saraf di otak yang bikin perubahan struktur dan fungsi otak sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Selain itu, dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh jadi bikin gampang sakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, dan stroke saat dewasa nanti. Dan selanjutnya marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita dan kita akan berdiskusi bersama-sama terkait masalah stunting ini bersama dengan solusi nyatanya tuh bagaimana sih agar anak-anak kita semua itu tidak terkena stunting gitu. Nah, yang perlu kita tahu kan stunting itu bukan hanya sekedar tinggi badan atau masalah tubuh. Nah, nanti mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukaharja. Terima kasih kepada Ibu MC yang sudah mempersilahkan saya untuk sambutan. Stunting masih ada di desa kita dan ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung posyandu ini dengan gizi seimbang dan hidup sehat agar anak-anak sehat dan cerdas. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita sambut narasumber yang hebat hari ini yaitu Bidan Dea Laisa. Tepuk tangan. Baik, perkenalkan nama saya Bidan Dea Laisa, di mana di sini saya sebagai narasumber pada hari ini. Oke, baik ibu-ibu, di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang stunting ya. Jadi di sini kan banyak anak-anak para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengalami stunting, betul atau tidak? Kader yang sedang memegang poster terkait gizi seimbang untuk seorang anak-anak kita yang memiliki gizi stunting ini. Jadi di sini ada gizi yang betulnya ya, gizi yang benarnya. Nah, langsung saja di sini siapa yang tahu apa itu stunting, ibu-ibu, bapak-bapak? Aduh, apa ya Bu ya? Oke.
akibat kekurangan gizi kronis. Nah, jadi ini biasanya itu terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak, yang dimana tanda stunting ini yaitu adanya tinggi badan yang kurang, lalu juga daya tahan tubuh yang lemah, dan dibandingkan dengan umurnya, jadi daya tahan tubuhnya ini kurang ataupun lemah ya. Jadi anaknya ini tidak ada rasa semangat untuk seperti kayak anak-anak yang lain yang gizinya ini benar-benar baik seperti itu. Lalu juga di sini ada nanti ada resiko prestasi belajar yang menurun pada seorang anak yang memiliki gizi stunting ini. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih penyebab stunting pada anak-anak ibu dan bapak-bapak ini? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tahu. Oke, jadi di sini penyebab utamanya yaitu ada yang pertama dari gizi ibu hamil yang kurang. Jadi ibu-ibu pada saat mengandung anak ibu-ibu ini memiliki gizi yang kurang seperti itu. Lalu di sini yang kedua ada pemberian MPASI yang tidak tepat. Ada yang tahu nggak ibu-ibu MPASI itu apa? Nggak tahu ya. Jadi di mana MPASI ini ada pada diberikan pada seorang anak-anak atau bayi di usia 0 hingga 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif, lalu seterusnya dari 6 hingga 24 bulan diberikan makanan tambahan ya ibu-ibu, seperti itu. Apakah mengerti? Mengerti. Oke, lalu penyebab yang ketiga ini ada sanitasi dan air bersih yang kurang. Jadi di rumah ibu-ibu, semisal si anak ini kayak pipis, terus pipisnya ini tidak dibersihkan dengan air yang bersih, langsung diganti dengan celana begitu saja. Lalu yang keempat ini adanya kurangnya pengetahuan kepada orang tua seperti itu. Oke, baik, dari penyebab-penyebab yang saya sudah sebutkan, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan terkait stunting ini? Saya dulu kurang paham ibu soal gigi anak. Anak saya sering sakit. Terus saya kira wajar setelah ikut penyuluhan posyandu. Saya tahu pentingnya makanan bergizi, tentang ASI, sayur dan ikan. Sekarang saya rutin datang ke posyandu. Saya ingin anak saya tumbuh sehat dan cerdas. Dari penyebab-penyebab yang tadi saya sudah sebutkan, di sini ada beberapa cara untuk pencegahannya nih. Jadi ibu-ibu bisa melakukan pencegahan stunting ini dengan cara yang satu. Pertama ini ibu pas waktu hamil ini melakukan pemeriksaan rutin, serta jangan lupa ya bu, kan ibu dikasih konsumsi tablet tambah darah, itu selalu diminum ya tablet tambah darahnya. Lalu yang kedua di sini juga ada ASI eksklusif, di mana ASI ini diberikan pada bayi 0 hingga 6 bulan pada bayi ibu ya. Jadi jangan diberi tambahan makanan ataupun minuman hal sejenisnya apapun, jadi cukup ASI eksklusif dari ibu saja. Dan juga MPASI yang bergizi, lalu juga seimbang, jangan bergizi saja tapi tidak seimbang, harus bergizi dan juga seimbang. Lalu juga jangan lupa nih ya ibu kader ya, nanti kalau semisal ada posyandu, bayinya atau balitanya diberi imunisasinya lengkap ya. Jadi nanti kalau ada waktu imunisasi itu langsung diajak ya para ibu-ibunya dan anak-anaknya ya. Lalu di sini ada yang paling penting yaitu kebersihan lingkungan dan rumah sekitarnya nih. Ibu-ibu wajib membersihkan ya lingkungan sekitar, terutama di rumah ibu seperti itu. Oke, kalau misalnya kita semua pihak akan bergerak bersama dan stunting juga akan bisa dicegah secara bersama-sama. Betul Ibu Kader? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dari tadi udah ada penyebab utama dari stunting, lalu di sini juga saya sudah menjelaskan beberapa cara pencegahan pada stunting ini ya Bu Kader.
Oke, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh mungkin Ibu Kader ada tambahan? Cukup sudah. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bidan Dea yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua ya ibu-ibu. Nah, di posyandu hari ini kami akan membantu bunda-bunda dan juga ayah untuk bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita. Nah, setiap bulan kami akan adakan penimbangan, pemberian vitamin A dan juga sharing-sharing mengenai gizi ya Oh, untuk Ibu. anak nanti atau anak-anak yang sehat ya Bu, agar mereka semua sehat dan juga pintar ya. Betul Ibu, jangan lupa juga ya imunisasi. Biasanya itu ada. Iya, Nah, ini tadi kita ada dapat poster ya Bu Bidan ya. Oke, nanti jangan lupa dibaca ya ibu-ibu. Nanti setelah ini saya akan bagikan kepada ibu-ibu semua. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Kader yang sudah mendampingi saya. Sebagai tokoh agama, saya selalu mengingatkan kepada jamaah semua untuk memberi gizi seimbang kepada anak-anak. Itu adalah amanah, adalah kewajiban ya Bu ya. Jadi mari kita dukung posyandu untuk lingkungan yang bersih dan edukasi gizi supaya anak-anak kita tidak mengalami stunting ya Bu ya.